Assalamualaikum Bro Sap. Hari ini saya kedatangan tamu tokoh muda. Dia hobinya nyanyi. Dia udah terkenal di mana-mana. Lagunya juga bagus-bagus. Kegiatan hari-harinya juga menginspirasi banyak orang. Oke guys, mau tahu siapa tamu saya? Nggak usah lama-lama, kita panggil Bang Ugas. Selalu sehat. Silakan Bang. Aduh, lama ini saya. Udah lama ini ingin ketemu sama Bang Ugas nih. Siap. Ini boleh dibuka ya? Boleh. Sudah lama ingin ketemu Bang Ugas. Jadi ngedengar kesibukan Bang Ugas sehari-hari aja ini, katanya sibuk lagi. Sibuk dipaksain aja. Sibuk dipaksain ya. Iya. Ini ngomong-ngomong Bang Ugas, sekarang di mana ininya kegiatannya? Ya, kita di komunitas KPJ ya, kelompok penyanyi jalanan. Kegiatannya ya mengalir aja, ada beberapa program yang kita punya, program rutin lah ya. Ya seperti pengajian malam Jumatan, MMBK malam mingguan bareng komunitas. Kita rangkul beberapa komunitas di setiap malam minggu. Sudah 7 tahun kegiatannya, programnya, dan ada di seni budaya juga, ada taman bacaan juga, kita kelola taman bacaan. Jadi ya kegiatan-kegiatan 70% itu sosial ya, 30% bisnis. Itu kalau pengajian malam Jumat itu diisi dengan apa? Pengajian rutin atau dengan anak yatim apa gimana Bang Ugas? Nah jadi gini, kelompok penyanyi jalanan itu dibentuk tahun 96. Jadi ke bulan Desember besok itu 25 tahun. Waduh, awalnya kita itu berkegiatan pengajian, Bang. Berkegiatan pengajian awalnya itu. Jadi waktu itu persekumpulan anak-anak jalanan yang dimotori oleh anak jalanan yang bisa musik dan bisa ngelukis. Jadi seni rupa dan seni musik. Nah itu menyelenggarakan pengajian malam Jumatan. Jadi pas awal-awalnya, jadi sudah 25 tahun lah kita pengajian malam Jumatan. Gitu. Alhamdulillah itu merekatkan kita. Ya, itu jadi diusul cerita nama KPJ ini gimana, asal usul nama KPJ ini nih? Nah, KPJ ini sebenarnya awalnya, KPJ ini kan seluruh Indonesia, Bang. Bukan hanya di Lebak saja, di Rangkas saja. Jadi tahun 83 itu Mas Anto Bare, teman-teman Bulungan kayak Iwan Fals, Saung Jabo dan yang lain-lain bersepakat di sana, mereka itu membentuk sebuah komunitas namanya Kelompok Penyanyi Jalanan. Itu tahun 83. Dan menyebarlah ikatan emosional kita itu ke seluruh Indonesia. Ada KPJ Rangkas, KPJ Bandung, Makassar, Papua, Jogja gitu. Jadi setiap tanggal 2 Mei itu kita kumpul di Bulungan di Blok M. Ada Tukul Arwana, ada seluruh kabupaten, seluruh provinsi. Papua, dari Manado, segala macam di situ. Itu tidak dibayar. Mereka ikhlas mengeluarkan tiket pesawat untuk datang ke acara silaturahmi besar itu. Jadi luar biasa. Itu setiap ikatan emosional. Kegiatannya 2 Mei, setiap 2 Mei. Setiap 2 Mei, berarti setiap ulang tahun itu ya? Ulang tahunnya 2 Mei ya? Ada apresiasi seni, kayak gitu, ada pameran, ada silaturahmi. Nah itu yang diajarkan oleh KPJ Pusat waktu itu. Jadi tahun 83 mereka, kalau kita tahun 96. Kalau di Rangkas Bitung ini tahun 96. Iya. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil dari sana lah teman-teman. Karena memang di sana kan artis semua kayak Papa Tebob itu, mereka melahirkan KPJ. Terus juga ada banyak lah ya, Tony Q, ada Safara itu, mereka di sana. Ada Saung Jabo, Iwan Fals. Jadi masuk semua ke situ. Oh iya. Ke KPJ. Iya. Kan awalnya mereka pengamen. Iwan Fals kan awalnya pengamen ya. Iya. Di Bandung, di Jakarta juga pernah ngamen. Dulu Sumbang juga ya. Jadi banyak lah yang dari jalanan itu yang sudah besar gitu. Tapi asik ya Bang Ugas ya, kalau lagi kumpul. Ikatan emosional. Secara organisasi aja ya. Secara organisasi emang kita lemah, kayak organisasi lah, tapi kita ikatan emosional, kita paguyuban, kekeluargaan. Iya, kekeluargaan. Enggak, kita kalah dengan OI yang penggemar Iwan itu. OI itu udah ormas. Tapi kalau KPJ bukan. KPJ itu hanya ikatan emosional. Iya, kan kita bentuk 96 gitu ya. Nah, bersyukurnya di kita itu ada pengajian itu, Bang. Iya, menarik. Itu yang merekatkan. Bang Ugas kan di berdaya tahan 25. Hobinya nyanyi, menarik kerjaan, ada santunan yatim, saya lihat ya. Alhamdulillah. Pengajian.
ngumpulin Ya, teman-teman. banyak kegiatan-kegiatan positif lah yang saya lihat dari Bang Ugas ini nih, di KPJ ini. Alhamdulillah, Bang. Ya, teman-teman masih kompak, regenerasi, masih menghargai kakak-kakaknya atau yang senior-seniornya saya pikir. Nanti sekali-kali saya pingin main ke tempat Oh, Bang boleh, Ugas ini. boleh dong. Ya. Atau ikut pengajian. Siap. Atau nanti ikut MMBK juga tuh. Oke, siap. Malam mingguan bareng komunitas. Ya. Terus saya pingin nanya tentang kepribadian Bang Ugas nih sedikit kalau boleh nih. Apa tuh? Ini seputaran pribadi Bang Ugas, asal lahir, pendidikannya, Oh, iya, iya. pekerjaan sebelumnya, gitu. Kok bisa terjun ke dunia ini? Gitu. Ngomong-ngomong Bang Ugas, mau ngopi nggak ini? Ngopi Boleh, pahit boleh. tapi ngesi. Mau Boleh, ngopi? boleh, siap. Coba bikin kopi. Bang Ugas kita nih, bikin kopi. Kopi pahit tapi ngesi ya. Pahit tapi ngesi. Ini khasnya gitu Bang Oh, Ugas. gitu? Pahit tapi ngesi. Ayo Bang Ugas, silakan sambil santai aja Makasih, Bang. kita nih. Bismillah. Nah, kembali lagi Bang Ugas. Tadi saya nanya seputaran pribadi Bang Ugas, kalau boleh saya tahu lahir asalnya, pendidikannya, kalau boleh pekerjaan sebelumnya gitu. Boleh nih Bang Ugas. Berangkat dari broken home itu kan. Wah, broken home. Orang tua Ini itu ceritanya broken. orang tua itu ya pegawai negeri di Jakarta. Ya broken home lah, jadi punya banyak istri. Ya. Kita istri yang Sana kedua. kemari ya. Ah, Pos ibu satu, ibu pos itu dua, pos tiga gitu. ibu itu istri kedua. Oh gitu. Nah, jadi ya berangkat dari situ kita lahir di Jakarta sih, Bang. Lahir di Jakarta. Di daerah mana? Di daerah Jembatan 5, kota sana. Oh, oke. Nah, Brong Nah, lah saya ya. dulu Jakarta juga. Jakarta ya. Saya dulu di Kelapa Gading, Oh, terus di iya. Condet. Condet. Nah, jadi setelah itu kita pindah-pindah karena broken home itu sekolahnya pindah terus, sekolah di Jakarta, sekolah di kampung, bolak-balik aja sampai SMA. Nah, SMA itu netep kita di sini. Oh. SMA PGRI tahun lulus 90. Nah, disitulah kita kenal dunia jalanan, dunia kebrengsekannya gitu kan. Dunia Amburadur. kejahiliahannya. Jahiliyah ya. Tahun 88, 89 kita sambil sekolah udah ngamen gitu. Duitnya pakai minum, biasalah cari jati diri kan anak-anak muda waktu itu. Iya. Nah, 90 terus lulus, kita masih di jalan. Nah, 96 kita bentuk. Ada satu kegiatan KPJ itu di Letansa di Malingping. Pesta musik jalanan dan jambore wisata, ada Iwan Fals, Saung Jabo, Rendra di situ. Nah, dideklarasiin di situ kita. Jadi sebenarnya kehidupannya nggak jauh-jauh dari judi jalanan ya, Bang. Makanya selama mungkin 30 tahun lebih ya kita itu di jalanan. Kita bentuk KPJ itu 25 tahun, tapi nongkrong-nongkrongnya bergaul sebelum kita hijrah ke, ya menurut kita satu langkah tadinya nggak baik jadi baik, itu hijrah menurut saya. Ya. Tadinya maboknya cuma 2 botol jadi 1 botol, itu hijrah. Iya. Tadinya 1 botol jadi 1 gelas, itu Tapi hijrah. lebih baik dulunya pemabuk, habis itu jadi ustaz. Gitu kan? Ya, saya pikir hijrah lah, teman-teman. Makanya ada pepatah kalau di KPJ itu ya semuanya harus bersih, harus clear gitu. Jadi udah nggak usah lagi dicampuri oleh hal-hal yang nggak beres kayak kriminal atau kayak gimana gitu. Makanya insya Allah kita akan tetap terus ada, Bang, supportnya dari semua warga Lebak. Tapi alhamdulillah sekarang ya kayaknya Bang Ugas jauh lebih baik dari dulu-dulu yang saya kenal nih sekarang. Amin. Bang Ugas Amin. sekarang jauh banget yang saya tahu namanya dari dulu sama sekarang ya kan, jauh berbeda. Dulu di jalanan begini apa. Saya di Blok M di Bandung, di Surabaya itu pernah mengelana semua. Di Blok M berapa tahun, Blok M ya. Ya mengelana lah, nggak diam di rumah gitu maksudnya. Nah, iya Pak. Nah, akhirnya punya satu kesepakatan, udah nih dirangkas aja kita buat KPJ gitu. Iya. Setelah lulus SMA, tadinya mau kuliah di IKJ karena duitnya nggak ada. Baru daftar aja akhirnya tercengang, bapak nggak siap gitu kan, karena pegawai negeri kecil ya. Oke. Akhirnya udahlah balik ke kampung, kita bikin
bikin KPJ itu tadi teman-teman yang hobinya melukis dan Ya. kita pemusik itu bersatu di situ. Dirangkul semua. Dirangkul. Awalnya hanya kecil. Bagaimana caranya merangkul, mengakomodir anak-anak jalanan yang kreatif, yang punya apa namanya kreativitas gitu, kayak Kreativitas, seniman. ya, Itu kan seniman. awalnya sedikit. Sampai 25 tahun ini ya kita punya yayasan, kita punya banyak kegiatan, program-program gitu. Ya kita juga bersinergi dengan pemerintah gitu. Alhamdulillah tuh dilihat kita, padahal kita nggak minta tapi mereka ngelihat. Iya, melihat kegiatannya mungkin. Kegiatannya. Mungkin dilihat sama pemerintah. KPJ ini banyak kegiatan, alhamdulillah sekarang banyak kegiatan-kegiatan Amin, positifnya. amin. Akhirnya mungkin dinilai sama pemerintah, oh cobalah kita komunikasi sama KPJ gimana untuk membangun. Kan untuk membangun sama untuk kasih inspirasi kreativitas kepada Kabupaten Lebak juga, Ya. ya kan? Artinya mungkin pemerintah melihatnya situ Bang Ugas. gitu Ya kan. mungkin dianggapnya begitu ya. Ya, alhamdulillah sekarang kan alhamdulillah berarti kan udah dikenal. Ya, kalau kita sih ngalir aja. Iya, iya. Kayak air gitu, makanya kita juga nggak punya. Kalau dalam hal pembinaan anak-anak jalanan atau pembinaan anak-anak muda, kita nggak punya target. Kita hanya mengalir. Karena kita nggak punya anggaran, nggak punya dana. Jadi kita nggak, ya mengalir aja. Kalau seperti kita punya anggaran 1 miliar setahun, mungkin kita punya target. Dalam 1 tahun ada 20 anak jalanan yang kita hijrahkan. Atau yang kita bina dan berhasil, istilahnya kita arahkan. Kita mengalir. Dan selama 25 tahun membuktikan ada beberapa ratusan anak-anak yang sudah ekonominya bagus kayak gitu. Jadi Luar ya biasa. taruhlah dipukul itu 1 tahun sekitar 15 sampai 20. Nggak banyak, 15 sampai 20 yang dari tadinya nggak bener jadi baik gitu. Tadinya ya ekonominya. Makanya di kita itu jangan kalau di perkumpulan kita di paguyuban jangan lama-lama, terlalu lama-lama berkumpul. Kalau ada kesempatan di luar ambil. Karena kesempatan itu datangnya nggak ini. Udah, kalau Bang Ugas di sini aja gitu. Karena kehidupannya di sini, kamu jangan khawatirkan saya di sini. Kalau ada kesempatan berumah tangga, kesempatan bekerja, ambil kata saya. Ya itu selama 25 tahun begitu. Regenerasi. Walah. Jadi kita sebut madrasah kehidupan. Nah, kita sebut madrasah kehidupan. Ya, persis sekolah lah membina keluar Jadi masuk. membina, kalau orang kira-kira ada kesempatan di sana, ayo silakan ambil, kembangkan kesempatan yang ada, gitu ya. Itu, Ambil ya kan. itu. Kesempatan itu tidak mungkin datang kedua kalinya. KPJ itu tidak semua anak jalanan dan anak jalanan itu tidak semuanya KPJ gitu. Oh gitu. Nah, itu udah Ya kan di situ campuran. iya. Kan bukan jalanan, ada seniman, ada Jadi, penyanyi, Kelompok penyanyi tongkrongan mungkin. kelompok penyanyi jalanan itu tidak semuanya anak jalanan. Dan anak jalanan itu tidak semuanya KPJ. Oh, oke. Gitu Bang. Ya kan? Itu lumrah saya pikir. Iya, iya. Tidak semua pemuda ke NPI, tidak semua pengusaha gak pensi. Betul, Iya kan? betul. Tidak semua ulama ada di MUI, Ya. tidak semua anak jalanan ada di KPJ. Ya. Itu sebenarnya lumrah aja. Kita mengalir, pembinaan mengalir nggak maksa. Kita buktikan dengan beberapa kegiatan, ada taman bacaan, ada pembinaan seni budaya, ada pengajian religi dan macam-macam. Itu kalau pembinaan itu apa Bang Ugas punya tempat kayak aula kayak gitu, apa hanya kumpulan base camp atau gimana Kita Bang? ada 3 tempat. Ada 3 tempat plus 1 belum diapa-apain itu jadi 4 tempat. Oh, oke. 1 itu di Sampai studio musik, taman bacaan. Di Pasir Jati di Bepas itu sekretariat. Semua koordinasi hal-hal yang menyangkut KPJ itu di situ. Nah, terus ada di ONA, Gelanggang Generasi Muda ONA itu tempat komunitas. Kita mengelola beberapa komunitas di situ. Nah, itu 3 dan 4-nya itu ada di BIM. BIM difasilitasi juga kita di BIM itu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menyangkut seni di BIM itu. Nah, yang terakhir yang belum kita gunakan ada 200 meter persegi itu ada di Kolelet. Nah, ada perbatasan di Kolelet, kita punya tanah di situ. Itu rencana kita pengen jadiin pondok kebaikan, Bang. Pondok kebaikan 200 meter itu untuk kita bikin pondok kebaikan, tapi sampai sekarang sih belum terlaksana gitu. Pondok kebaikan artinya mengasuh anak-anak yang baru itu mengangkat karakternya, ini apa segala macam. Walaupun sulit dalam praktek, Iya. kita punya strategi, punya metode.
kalau berjalan ini di tanah kita itu, kita bikin 10 kali 10 gazebo atau tempat pondokan, 10 kali 10-nya itu juga untuk berkebun. Nah, jadi sistemnya 10 anak jalanan itu kita bayar mereka. Untuk 10 hari digodok agama, disiplin, pertanian di situ. Kita bayarnya nggak ini. Satu orang 20.000 sehari. Jadi 10 hari itu 200.000. 200.000 kali 10, 2 juta. Gitu. Nah itu rencana kita. Karena apa? Yang namanya di jalanan itu kalau 1 detik mereka itu ada yang hilang. Ada yang hilang maksudnya ya rezeki lah ya istilahnya. Iya. Nah kita memperhatikan itu. Makanya moga-moga 10 hari itu yang kita godok 10 anak jalanan pulangnya itu dapat uang jajan, dapat ilmu, ilmu disiplin, ilmu tentang perkebunan, agama gitu. Itu rencana kita. Walaupun 10 hari. Kayak pesantren kilat gitu lah. Karena kalau dimukimkan bertahun-tahun itu nggak ada yang mau. Iya. Nggak ada, jarang yang mau. Iya. Malah kalaupun seperti ada kita arahkan ke pondok pesantren yang sudah ada gitu. Tapi itu luar rencana biasa itu satu pemikiran yang sangat bagus ya untuk ke depan ya bagi-bagi klien-klien orang-orang yang kayak ya seperti bilang tadi yang di jalanan itu luar biasa itu Bang Mugas. Itu mengalir aja Bang. Alhamdulillah itu ya aset tanahnya udah ada, tinggal kita diberi sama pengusaha. Mudah-mudahan nanti Sabrina Karya Entertainment itu mendukung itu. Amin. Kelancaran pembangunan apa yang dibiarkan sama Bang Mugas ya. Amin. Nih saya punya pertanyaan lagi nih sama Bang Mugas. Siapa? Ya, kalau bisa dijawab. Kayaknya asik banget nih ngobrol sama Bang Mugas ya. Cair ya. Apalagi ditambah ada kopi pahit nih Bang Mugas. Kopi pahit apa tadi? Pahit tapi ngesi. Nah, pahit tapi ngesi. boleh. Nih pengalaman yang paling berharga buat KPJ Rangkas nih. Apa Bang pengalaman yang paling berharga selama Bang Mugas jalanin udah berapa tahun ini? Mungkin ada pengalaman yang paling berharga sama Bang Mugas. Nih, boleh diceritain. Kalau saya pribadi bisa ngelihat anak-anak jalanan yang tadinya maling, bongkar toko, bongkar rumah, sampai nggak maling lagi itu jadi satu bentuk kebanggaan buat kita. Benar. Yang tadinya mabok, main obat segala macam. Makanya ada di KPJ itu 99% anak jalanan yang ada di KPJ itu intisarinya. Intisari dari anak-anak jalanan di Rangkas Bitung yang kita peret. Dari ribuan anak jalan, tukang beca segala macam itu diperet, jadilah mengerucut, jadilah tetesan-tetesan itu KPJ. Nah, orang itu 99% saya jamin udah nggak maling lagi, udah nggak mabok lagi dan kemaksiatan lagi. Nah, itu yang saya salut sama KPJ Bang Mugas. Bangga aja. Anak-anak yang kita tahu karakternya pemabuk apa segala macam, tapi sama KPJ ini bisa dibina dengan baik. Jadi kita anggap kalau udah pulih 90% itu kan udah luar biasa Bang Mugas. Mungkin di susah itu kan. Iya. Kita membentuk karakter manusia yang tadinya nggak mudah, itu sangat sulit. Sebenarnya saya berkelakar, lebih baik saya dikasih 1000 anak sekolahan atau anak santri daripada saya 10 anak jalanan. Betul. Wah, sulitnya bukan main. Kalau 1000 santri, 1000 sekolahan dia udah jelas-jelas dia mau sekolah. Mau berguru mau ilmu agama gitu kan. Tapi kalau anak jalanan datang ke jalanan ngapain dia bebas. Nah, dia mau berbuat apapun di jalanan. Luar biasa itu Bang Mugas, itu susah di perbandingannya 10 sampai 1000 tuh. Pengalaman ya. Saking sulitnya. Makanya pemerintah mungkin melihat Bang Mugas ini ya luar biasa. Amin. Luar biasa pengalaman ya Bang Mugas ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini netizen banyak bertanya sama saya Bang Mugas ini. Saya harus tanya sama Bang Mugas ini. Siap. Nih peran Bang Mugas di KPJ ini, peran KPJ ini membina teman-teman itu caranya bagaimana Bang Mugas? Perannya awalnya gitu. Perannya. Sebenarnya mengalir saja, tidak ada secara organisasi yang ada LK latihan kepemimpinan lah atau junior dan senior yang harus digodok gitu. Jadi enggak, hanya mengalir aja. Biasanya kalau di kita itu pembinaannya kita udah kelihatan anak jalanan yang
7 kali dia berturut-turut ikut pengajian malam Jumatan di KPJ, itu udah jelas dia mau berubah. Itu pengalaman 25 tahun begitu. 7 kali dia, 7 kali sampai 10 kali dia rutin pengajian malam Jumatan. 7 kali ya? Karena pengalaman begitu. Kalau 1 kali belum tentu. Tapi 2 kali. ngomong-ngomong 7 kali itu, angka 7 itu memang itu angka saya Bang Ujas. Iya. Angka saya angka 7 itu. Jadi pembinaannya terus kita arahkan juga mereka apa nih? Hobinya musik, hobinya berjualan, hobinya olahraga, hobinya apa gitu. Artinya diarahin karakter anaknya dulu apa gimana? Itu kalau misalnya ini karakternya bagaimana? Oh iya, kita tanya nanti. Iya, ya kan? Walaupun mereka aktif di KPJ, kita tanya. Kalau mereka nggak bisa apa-apa, ente mending pulang gitu. Iya. Daripada istilah kata di KPJ itu mereka nggak berbuat apa-apa, percuma. Maka kita tanya, kamu hobinya apa? Olahraga, musiknya gimana, seninya gimana, menggambarkah atau apa? Itu terus dikorek atau kalau anak-anak baru itu yang datang itu kita bisa tanyakan begitu. Nah itu muncul loh, mereka hobi musik, melukis, berjualan. Kalau berjualan kita kasih modal, gitu. Apa nih kira-kira nih yang dengan modal 1 juta atau 2 juta mereka bisa jalan gitu. Gitu. Biasanya begitu kita. Terus atau kalau di religiusitas mereka dipesantrenkan. Kan kita tahu nih kalau bibitnya mereka ini, wah ini kayaknya bibitnya ini ke agama nih kan, itu sholatnya rajin apa segala macam. Kita arah ke pesantren gitu. Beberapa orang sudah kita arahkan ke pesantren. Ada yang menjadinya ustadz juga. Saya dengar kan ada yang jadi ustadz juga sekarang. Jadi di kita itu yang di KPJ tidak semuanya anak jalanan itu dari lintas profesi di situ. Malah di keanggotaan kita kan 2 tahun sekali di keanggotaan kita itu terus diperbaharui per 2 tahun sekali karena kan jalanannya sangat keluar masuk di jalanan itu. Nah per 2 tahun sekali itu 40-60%, 40 anak jalanan, 40 lintas profesi, 60 anak jalanan. Nah lintas profesi itu ada kepala dinas yang masuk KPJ, pemimpin pondok pesantren yang masuk KPJ, wartawan, macam-macam. Nanti saya ingin masuk. Nah ini pengusaha. Bener, saya nggak bohong. Nah saya terinspirasi ini dengan KPJ, benar luar biasa. Makanya nanti saya ingin main ke tempat Bang Ugas, ingin berbagi cerita sama anak-anak yang tadi anak-anak itu tuh ya, ini kayaknya luar biasa. Nah sekarang kita mengelola anak yatim juga. Ada setiap malam Jumat sekitar 25 sampai 30 anak yatim yang rutin datang dia ke pengajian kita. Ya alhamdulillah Bang, mengalir saja, kita nggak punya apa-apa tapi ya niat itu luar biasa. Ini saya salut. Kalau ya dengan KPJ sama lah dengan organisasi yang lain, sama aja, maksudnya ada pro kontra, ada orang positif dan negatif. Jangankan gitu. Di organisasi, di rumah tangga aja kadang-kadang adik kakak itu ada yang pro kontra. Ya nggak? Iya, tapi kan kita penilaian kita balikin lagi, penilaian yang hakiki itu Tuhan. Gitu. Kalau penilaian orang relatif, betul. Maksudnya balikin aja. Oh kenapa sampai 25 tahun KPJ ini berdaya tahan? Oh karena mungkin Tuhan ngelihat saya ini di tengah kejelekan ini masih ada kebaikan sedikit-sedikit ya. Jadi dipertahankan itu oleh Tuhan, itu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu aja. Tapi kalau saya sudah benar-benar tidak ada kebaikan sama sekali, insya Allah suatu saat ya nggak akan panjang KPJ itu. Nggak berdaya tahan 25. Setuju saya Bang. Setuju. Itu kalau setuju itu di atas setuju. Amin. Nih Bang Ugas, sangat menarik pertanyaan Bang Ugas, tapi saya harap Bang Ugas jangan bosan dulu, kita ngopi dulu kali ini. Ngopi dulu. Oh ya, tos dulu ngopi. Karena netizen masih ada pertanyaan Bang Ugas nih. Siap. Nih, pertanyaan ini agak menarik sedikit Bang Ugas. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap KPJ yang mungkin sekarang kan KPJ ini udah dilihat sama pemerintah, sering komunikasi juga sama pemerintah. Nah, perhatiannya ada sedikit perhatian mungkin dari pemerintah tentang KPJ. Tapi ini mah pertanyaan menyangkut dengan pemerintahan. Kalaupun bisa dijawab. Tapi kalaupun nggak bisa, ya nanti aja Bang, jawabnya kita di belakang gitu. Episode berikutnya. Oke, jadi pemerintahan ini sebenarnya kita jelas lah. Yang namanya pemerintahan itu ngelihat komunitas atau perorangan itu, mereka biasanya itu melihat action dulu.
mereka itu sudah pengalaman kita tuh 25 tahun itu pemerintah itu ngelihatnya action dulu, nggak mungkin kita belum apa-apa udah minta. Nah, belum apa-apa udah mengajukan ini itu segala macam lah. Saya pikir dengan action dulu, kita bagaimana dulu kemana-mana nggak pernah dibayar. Artinya kita tunjukkan apa yang kita tunjukkan perbuat dulu ya. Kita tunjukkan dulu apa yang nilai positifnya. Ya, dan alhamdulillah kepercayaan pemerintah itu ya pelan-pelan akan terbentuk gitu dengan apa namanya keberadaan satu komunitas itu yang terus bergeliat dalam hal kegiatan-kegiatan positif gitu. Saya pikir itu. Ya bagaimana pemerintah pusat juga banyak kontribusinya ke kita ya, seperti kita dihargai taman bacaan kita juara nasional, Bang. Taman baca tahun 2000. Taman nasional. Taman bacaan. Iya, taman bacaan kita 2016 ya. Itu mendapatkan satu bentuk penghargaan Taman Bacaan Kreatif dan Rekreatif tingkat nasional. Waktu itu sama Anies Baswedan. Nah, itu terus juga ada beberapa dari Lebak, dari provinsi gitu. Dan juga banyak instansi atau pemerintah bekerjasama dengan kita tentang seni budaya, tentang pembinaan di dinas sosial kayak gitu. Nah di kita juga ada yang di Tagana, ada yang di Karang Taruna, berkiprah di luar rumah KPJ itu banyak sekali. Jadi saya pikir ya pemerintah juga sangat support lah ya. Cuma kita kembali lagi. Jangan sekali-kali kita belum berkiprah, belum berbuat, udah minta siapa. Belum berbuat apa sesuatu udah nyodor. Sudah minta proposal kayak gitu. Ya. Kita lakukan sesuatu lalu bikin kreativitas kita. Dan kita nggak menggantungkan ke pemerintah, sakit hati nanti, Bang. Kalau kita bergantung ke pemerintah, kita jalan aja. Lu ke kita apa namanya respect, syukur, nggak respect juga nggak apa-apa kan gitu. Kita masih jalanin aja. Seperti air mengalir aja. Karena udah biasa kita nggak punya, Bang. Udah biasa hidup di jalan. Udah biasa minum kopi sama roti berlima. Ya kan? Udah biasa kita. Iya. Bukan gelas berlima, ya kan? Roti sebatang bertiga, itu kan? Tapi nyantai aja. Udah biasa. Ngalir aja ya. Luar biasa Bang Ugas. Adalah dari pusat, provinsi, Lebak adalah. Ya. Ini sangat terinspirasi ya Bang Ugas ya. Saya luar biasa nih mendengarnya. Cuman ini ada pertanyaan lagi nih sama Bang Ugas nih. Ini netizen banyak tanya nih karena banyak netizen ini banyak ngeliat nih kegiatan-kegiatan KPJ ini kayaknya luar biasa. Makanya kasih banyak pertanyaan ke saya nih Bang Ugas. Siap kalau bisa dijawab. Untuk sekarang ini nih Bang Ugas nih pandemi kayak gini kan ya. Karena kan ini masih pandemi Covid Bang Ugas. Kegiatan apa yang sekarang digarap sama Bang Ugas selama pandemi ini nih Bang Ugas? Nah itu dia, pandemi itu 2 tahun ya saya berjalan. Masya Allah kita terpuruk banget lah ya. Kalau secara ekonomi apalagi kita nggak kuat secara finansial, nggak punya tabungan, nggak punya ini itu untuk menjadikan penopang ekonomi kita. Sampai saya jualan apapun, saya sampai jualan kuliner, jualan kaos gitu. Anak-anak itu sama-sama perih semua. Tapi ya kita terus bergerak ya, kita nggak pernah kalah kita ya dengan corona, dengan pandemi ya. Iya. Terus berkarya di rumah itu kita banyak nyiptain lagu, banyak bikin podcast, bikin live streaming kayak gitu dengan Zoom kayak gitu, macam-macam lah kita. Jadi kita nggak boleh kalah dengan pandemi ini. Ya, kita harus lawan ya, apapun yang karya yang bisa lakukan lakukan ya. Harus jangan diam ya. Orang itu kan nggak usah pasif, aktif. Iya. Aktif positif. Jadi banyak mengajarkan lah pandemi ini sebenarnya di tengah sakit hati, terpuruk. Pandemi ini banyak mengajarkan ke kita, ke manusia khususnya. Termasuk kebersihan. Ya itu udah jelas kebersihan. 3M. Banyak. Iya, kebersihan. Kita diarahkan ke digital, dunia digital. Dulu mana tahu kita dengan live streaming apa kan. Sebelum corona kan udah ada. Kayak begini kan di digital itu udah ada semua. Iya. Tapi pas corona, semuanya ya, bikin YouTube, Zoom, apa segala macam. Bahkan nanti saya dengar lama-lama pesawatnya di Zoom. Banyak yang bangkrut ya, banyak yang iya banyak perusahaan yang mungkin tidak bisa lagi karena omsetnya kan mungkin banyak ini ya
ya kita berkarya gini-gini aja Bang Ugas. Mudah-mudahan karya kita diterima sama masyarakat. Itu. Ya Bang Ugas ya. Yang penting kita mengalir aja. Makanya MMBK itu program kita malam mingguan bareng komunitas yang dulunya konser mengakomodir para komunitas di gelanggang generasi muda ONA. Oke. Itu kita pindah ke virtual. 2 tahun itu kita virtual. Terus jadi selama 5 tahun itu kan off air. Nah, 2 tahun itu on air. Nah, jadi kan kita nggak pernah kalah dengan corona. Off air nggak bisa ya on air gitu. Nah, malah lebih sekupnya lebih besar itu on air sebenarnya. Karena banyak ditonton orang kan. Iya, benar. Ratusan ribuan orang ditonton gitu. Iya. Ya walaupun konser juga emang bagus lah ya gitu. Tapi ya, nah ini pelajaran buat kita nanti kalau seperti corona udah Indonesia udah bagus, itu kita udah bagus ya. Kalau setiap ngadain konser atau apapun kegiatan yang off air itu harus ada on airnya juga, gitu ya kan? Iya, biar itu pelajaran ada kita. ininya ya. Semua. Menarik ya. Taruhlah kalau off air ditonton 1000, on air 10.000. Jadi 11.000 yang nonton kita tuh. Kan gitu. Kalau dulu mana? Kita hanya off air aja kan? Benar. On airnya enggak? Sekarang biar semua nanti. Biar semua, mudah-mudahan ya. biar semua. Tapi mudah-mudahan nanti kalau udah coronanya udah Amin. Ini ya, amin. Itu harapan kita semua. Ya harapan kita semua lah. Mudah-mudahan saya juga sangat tarik ini dengan Bang Ugas nih. Amin. KPJ ini saya mudah-mudahan makin besar, makin luas, makin banyak anak-anak asuh semua kalangan bisa diarahkan di KPJ ya, Bang Ugas ya. Mudah-mudahan KPJ berkah, selalu sehat semua tim-timnya, Bang Ugas ya. Ini masih ada ini, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang Ugas. Bagaimana harapan Bang Ugas untuk musisi-musisi jalanan yang belum tergabung di KPJ? Ini mungkin pertanyaan terakhir kita. Bagaimana harapan Bang Ugas untuk musisi-musisi jalanan yang belum tergabung sama KPJ? Ya sebenarnya banyak. Tadi ada tidak semua anak jalanan atau musisi jalanan itu masuk ke KPJ kan, karena banyak kendala, banyak hal-hal yang lain. Di KPJ itu kan harus ikut kegiatan, kriminal udah jangan, mabuk-mabukan udah nggak boleh. Ya mereka yang nggak ikut ke KPJ itu mungkin masih melakukan itu. Jadi akhirnya kita nggak bisa memaksa kan, nggak bisa gitu. Nah ya kita dengan geliat kegiatan aja kita tarik mereka. Dengan tarik mereka, kita undang dengan ikut kegiatan. Jadi dari mungkin 1000 musisi jalanan, penyanyi jalanan, ya dikit-dikit mereka akan ikut. Dan itu banyak terjadi. Itu tersaring. Mereka musisi jalanan datang ke jalanan, orang rumahan datang ke jalanan, main musik, mencari uang. Nah itu akan tersaring dengan adanya KPJ ini. Jadi mereka yang musikalitasnya pada bagus-bagus itu 90% masuk ke KPJ. Karena kita arahkan, kita juga punya konsep untuk ekonomi, manggung dari hajat ke hajat, instansi ke instansi gitu. Kita juga kan akan pilih mana yang musikalitasnya tinggi, musikalitasnya rendah, sedang atau tidak sama sekali. Nah akhirnya mengerucut teman-teman di jalanan itu yang tertarik masuk ke KPJ itu yang bagus-bagus. Nah, jadi harapan kita sih semua sebenarnya ada bentuk pembinaan yang real ya, walaupun tadi itu moto kita mengalir aja lah. Sebab kita nggak punya anggaran. Kalau punya anggaran yang disedek 1 miliar setahun itu ya jelas harus ada tanggung jawab. Lebih lancar ya. Dan kalau anggaran 1 miliar kan lebih lancar juga, itu bisa diambil ke Banten kali ya. Itu kan hanya ini aja lah. Ya tapi mudah-mudahan nanti ke depan lebih besar lagi lah ke KPJ. Kita mengalir bagaimana pembinaannya itu. Kita nggak maksa. Gitu. Pernah ada pengajian itu teman-teman bawa anggur semua, itu sering. Ya, tapi pelan-pelan. Iya. Sampai ada kejadian satu dosen waktu itu ikut pengajian kita, dia ngomong ke temennya ketika sudah di luar, gila pengajian di KPJ bau naga semua gitu. Bawa intisari. Bawa intisari semua gitu. Nah itu kan kita pelan-pelan. Iya. Kita pelan-pelan, kita ajak mereka nggak mau tadinya berhubung kerok atau gimana. Kita pelan-pelan. Kita nggak. Malah banyak yang pakai celana pendek ikut pengajian kita. Nggak apa-apa saya pikir. Nah jadi pelan-pelan. Nanti setelah dia sering, nanti baru kita arahkan. Kamu harus pakai koko, kamu harus pakai ini.
Dan untuk musisi jalanan tadi ya saya pikir itu kita juga pernah kursus musik untuk anak jalanan. Saya juga lahir dulu itu di komunitas rumah musik Hari Rusli di Bandung. Saya 3 tahun di Bandung. Saya pertama kali lagu saya itu dihargain orang itu sama Hari Rusli almarhum. Nah, jadi waktu itu saya banyak nyiptain lagu, dan Hari Rusli itu almarhum di rumah musik Hari Rusli itu selalu menyelenggarakan sama pembinaan jalanan. Iya. Menyelenggarakan event-event lomba cipta lagu untuk anak-anak jalanan. Dan saya sering masuk nominasi 1, 2, 3 sampai uang kawin saya itu dari lomba cipta itu. Dari cipta lagu. Cipta lagu itu. Nah, dari situ saya wah ini harus serius nih saya nyiptain lagu nih. Dan alhamdulillahnya setiap event itu saya selalu menang. Nah, jadi di kesenian itu emang mungkin bakat saya, dan ya terdorongnya itu tadi tahun 98 itu oleh Hari Rusli. Dari situ saya terus menciptakan lagu, bekerja sama dengan beberapa instansi di Karawang 2 periode KPU saya membuat lagu-lagunya. Di Ibu Atut, Gubernur, Bupati juga, JB pernah bikin lagu, terakhir Jokowi. Saya dipanggil sama Bapak JB untuk bikin lagu Jokowi, saya bikin lagu Jokowi dan dibayar langsung 10 juta oleh Jokowi, oleh Pak JB waktu itu. Iya. Nah, itu satu bentuk kiprah saya di dunia seni gitu. Makanya kiprah saya itu, prestasi saya itu saya tularkan ke anak-anak. Kamu itu jangan jadi musisi jalanan, jangan jadi pengamen yang datang pulang. Kamu nggak jauh dari tukang rokok, tukang parkir. Nah, tapi terserah, kembali lagi ke teman-teman musisi jalanan. Apakah mau begitu? Apa mau seperti saya gitu? Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi prestasi saya itu, saya juga ya banyak lah prestasi ya, kalau bisa disebutin mungkin nggak cukup. Tapi saya udah lihat prestasi Bang biasanya. Itu yang kita tularkan ke mereka. Jadi dengan itu mereka akan apa namanya? Ada beberapa juga yang terpancing ya. Oh, harus seperti Bang Ugas, harus latihan, harus banyak jaringan dan segala macam. Itu yang kita tularkan. Jadi nggak semata-mata kita hanya ngajak, tapi dengan apa namanya prestasi kita juga, itu yang jadi gambaran buat mereka untuk survive di dunia musik. Tapi alhamdulillah saya lihat jaringan teman-teman Bang Ugas sangat banyak ya, dari pihak kepolisian juga banyak. Ya alhamdulillah, itu kan dari proses. Semua kalangan ya, luar biasa. Alhamdulillah dari luar proses. Biasa, tuh Bang Ugas, saya sangat terinspirasi. Yang tadinya jalanan itu yang sangat bisa merubah karakter orang, Bang Ugas. Insyaallah. Kebanyakan ya, bisa merubah karakter itu sangat susah kan, sangat susah. Tapi Bang Ugas, alhamdulillah KPJ sudah terkenal kalau saya lihat ini ya. Nah, sampai ini contohnya, ini anak jalanan pengamen dulu, tapi sekarang jadi pemimpin ngaji. Nah ini Bawa Beben ini koordinator pengajian, ini pengamen gitu. Tapi setiap pengajian dia yang mimpin, doa segala macam. Nah, itu contohnya lah. Ada lagi yang tunarungu. Dia itu juga ada tunarungu. Tunarungu si BE namanya ya. Itu prestasinya gila itu. Tunarungu kita sekolahkan, kita angkat dari stasiun, dia tidur di stasiun. Kita bawa pulang, kita arahkan untuk masuk sekolah SLB, terus SMP, SD, SMP, SMA gitu. Nah, alhamdulillah banyak prestasi, terutama di bidang bicara ya, jadi mengajarkan bagaimana komunikasi tunarungu itu, malah sampai ke luar negeri juga. Beberapa di Belanda, dia pernah di Jepang gitu. Ya saya pikir itu, saya bangga lah dengan alhamdulillah gitu. Bangga lah. Tapi banyak juga yang gagal. Iya kan, nggak semuanya. Banyak yang gagal, yang mati dibakar orang ketika dia nyolong motor, yang berkali-kali masuk penjara gitu kan, banyak yang kayak begitu. Cuma ya itu tadi, teman-teman kalau yang sudah berbuat kriminal itu biasanya tidak lagi di KPJ, dia hanya sebatas teman, saudara di jalanan, ikatan emosional gitu. Tetap walaupun di KPJ itu ada satu kebiasaan. Kalau kita nolong orang, anak jalanan yang ditolong sama kita, sekemampuan mungkin dibantu, jangan pernah kita nanyain kartu anggota atau dia aktif nggak di kegiatan kita, tolong aja sekemampuan. Tapi ajak dulu, bantu dulu ya. Banyak itu yang meninggal kita kuburkan, yang ya macam-macam, yang melahirkan segala macam, yang rumah sakit. Tapi kalau dia berbuat kriminal,
wajib kita tanyakan dia kartu anggota. Gitu. Wajib kita tanyakan dia kartu anggota, aktif atau enggak dia di KPJ, gitu. Kemampuan juga kita bantu. Kalau nggak bisa dibantu ya udah, itu udah pilihan dia. Gitu. Jadi ya kita harus begitu, karena nggak bisa kita nolong anak jalanan yang kesusahan, kita tanya dulu punya kartu anggota nggak? Kalau punya kartu gue tolong lo, nggak gitu juga. Gitu. Tapi tetap kita konsentrasi kepada teman-teman yang sudah bergabung di KPJ, tetap itu. Konsentrasi kita itu 90% ke mereka, 10%-nya baru ke yang lain. Ya dengan kita ada program baru tadi tuh, udah tadi pagi ya ada program kita bagi-bagi nasi untuk anak jalanan, ODGJ, juga keliling ke kampung-kampung santunan anak yatim. Nah, jadi sudah Nanti boleh kapan-kapan kita gabung sama Sabrina. boleh tuh, Sabrina tuh. Kita bikin gabung bikin kegiatan. gebrakan. Insya Allah doa anak yatim itu masya Allah. Amin. Oh, iya. Saya asma. Saya udah bikin ini nih, udah bikin goodie bag juga ya. Yang Boleh tuh, gaji itu coba kita. Mudah-mudahan nanti saling tukar pikiran, saling komunikasi nanti tentang kegiatan-kegiatan ini. Kita kan lihat nilai banyak bikin kegiatan sosial juga rencananya. Nah itu Ya itu gaji itu. mau hidup ini mau dicari apa lagi ya? Apapun rezeki kita kan, di dalam rezeki kita kan ada rezeki orang lain, Oh, iya. hak orang lain. Nah, mudah-mudahan ini juga Sabrina Karya Entertainment ini ke depan juga lebih baik. Banyak kegiatan-kegiatan sosial juga yang ingin dilakukan, bukan semata-mata hanya nyari nama, bukan, itu semata-mata hanya karena Allah. Karena itu tadi rezeki kita juga kan ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Itu sih inspirasi saya ini juga bikin kegiatan sosial, walaupun kecil itu ya, itu makan relatif itu semampu kita aja. Karena itu saya ingin juga begitu. Iyalah harus ya gitu. Di sela-sela kesibukan kita kita arahkan ke mereka ininya semangat bersosialnya. Betul. Nanti kapan-kapan ikut di pengajian kita itu setiap malam Jumat. Waduh, terenyuh banget anak-anak itu. Nanti kalau misalkan saya udah mulai lenggang waktunya, nanti soalnya nanti saya atur waktunya bisa main ke tempat Bang Ugas ya. Amin. Nanti saya kontak sama Haji. Siap. Mungkin itu aja Bang Ugas. Saya juga mungkin malam juga ada acara ini. Oh iya. Dan saya sangat terima kasih nih. Sama-sama Bang, kita diundang. Ugas. Mudah-mudahan ini bukan podcast kita yang pertama. Nanti kita sharing lagi tentang kegiatan-kegiatan apa. Amin. Kita bisa podcast lagi, santai lagi. Ini ada sedikit, bukan sedikit ya, cenderamata nih, cenderamata saya untuk Bang Gugas KPJ. Siap. Ya, mudah-mudahan diterima dengan ikhlas ini, ya Bang Gugas. Oh. Nih buat Bang Gugas nih. Waduh, Sabrina Entertainment, makasih Bang. Makasih. Dan ininya mana ininya? Nah ininya Bang Ugas. Ada lagi? Ini buat taruh di camp Bang Ugas. Iya. Nah, Makasih ini Bang. Apa nih? Sabrina Entertainment. Siap. Ya. Makasih Bang. Terima kasih banyak Bang Ugas. Sama-sama. Udah di sini. Saya nanti pasti main tempat Bang Ugas juga. Kita lihat waktu yang tepat nanti kita sharing. Saya mau lihat kegiatan KPJ, bisa ngeliatin tadi yang dibilang kan ada tanah yang mau digarap itu. Iya. Siapa tahu nanti kita ada rezeki, kita bisa sumbangkan sedikit. Amin. Soalnya kita ya. Kita bareng-bareng ya, membina anak-anak itu. Ya. Supaya jadi orang. Ya. Jangan abang aja yang jadi orang. Jangan Kak Haji aja yang jadi orang. Luar biasa. Guys, ini Bang Gugas KPJ Rangkas Bitung ya, Bang Gugas ya. Ya. Alhamdulillah banyak terinspirasi saya, ada terharu juga, tapi luar biasa kegiatan-kegiatannya sangat menarik. Alhamdulillah anak jalanan macam model karakter manusia adalah bisa dibentuk di KPJ. Mudah-mudahan KPJ sukses, selalu sehat dan berkah selalu. Amin. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe.